Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Doni Tambas Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai bagaimana cara merubah HS Air Pro CM1200 SFP yang tadinya inputnya 5 volt menjadi 12 volt ya teman-teman ya. Di video kemarin kita udah review mengenai produk ini, dan sekarang saya akan merubah tegangan inputnya yang tadinya 5 volt bawaan pabrik ya, 5 volt menjadi 12 volt sehingga bisa digunakan untuk adaptor universal. Oke, pertama kita buka dulu casing ya teman-teman dengan menggunakan obeng plus. Di sini saya menggunakan obeng plus ya. Oke, setelah kita buka penampakannya seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa boardnya berbeda dengan HTB pada umumnya. HTB untuk SFP ini dia full board. Oke guys, ini adalah penampakan board media converter atau HTB CM1200 SFP yang udah saya trondolin, dan rencananya ini akan saya buat menjadi 12 volt untuk inputnya. Di sini kita lihat ya guys ya, untuk jalur inputnya ini dari jack DC untuk input. Kalau biasanya kalau HTB atau media converter biasa itu kan ke atas ya, ke atas terus baru masuk ke CPU. Kalau ini enggak, jadi kalau ini larinya ke pinggir, dia ke pinggir. Di sini ada elko, dan dia baru masuk ke IC regulator. Nah ini IC regulatornya, kalau saya lihat ini masuk 5 volt, outputnya dia 3,3 volt. Jadi tetap yang masuk ke arah modul ini 3,3 volt, dan yang masuk ke sini adalah 3,3 volt. Untuk menghidupkan SFP pun dia powernya 3,3 volt ya guys ya. Terus juga ini gigabit guys. Jadi karena ini gigabit, dia tidak bisa dibuat PoE karena untuk jalur negatif dan positifnya ini sudah terhubung ke dalam IC CPU. Jadi kita nggak bisa jumper kayak HTB non gigabit. Kemudian nih kalau kita matiin lagi boardnya, di sini tuh ada 9 pin yang ternyata ini bisa juga dipakai untuk naruh SC guys. Jadi kalau misalnya sekarang SFP-nya bermasalah, terus teman-teman punya SC nganggur, ini bisa dicabut ya, terus bisa ditaruh di sini guys. Dan ini kalau kita lihat jalurnya, ini sudah langsung connect dia, karena di seputar sini tuh resistor-resistornya sama dioda-diodanya itu udah ditaruh di seputaran sini. Berbeda dengan HTB biasa, kalau kita bongkar guys, itu biasanya resistor-resistor kecilnya itu adanya pas di belakang dari pot SC-nya. Nah, kemudian untuk jack-nya juga guys, karena HTB ini dia standar HTB biasa ya guys ya. Jadi untuk jack-nya juga dia nggak bisa kalau langsung dicolok sama jack biasa kayak gini, dia nggak akan mau masuk dia, karena ini kebesaran. Untuk jack male-nya itu terlalu kecil, dan untuk jack female-nya ini terlalu besar, ukurannya 2,5 mm. Solusinya kita akan cabut dulu guys. Kita akan cabut dulu ininya, jack female-nya, dan kita akan ganti jack female-nya dengan jack yang biasa ya guys ya. Jadi kita akan cabut dulu di sini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya cara nyabut jack DC yang mudah itu kayak gimana. Kalau pakai pencabut solder itu lama kalau saya bilang, karena untuk pin di PCB-nya itu terlalu kecil dia. Jadi lama banget. Ya, sini yang paling gampangnya adalah kita cor dengan menggunakan timah di sininya, baru kemudian kita cabut. Nah ini udah mulai merah ya, guys, udah enak banget di sini. Nah, kita tinggal cabut aja. Oke, selesai. Nah baru untuk sisa-sisanya kita bisa gunakan penyedot timah ya guys di sininya. Oke, ini udah guys, ini udah kita cabut, dan ini lubangnya juga udah bolong ya. Oke, lanjut guys, kita akan pasang jack penggantinya. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa jacknya ini udah connect ya guys ya. Bagus. Nah karena ini kita akan bikin 12 volt, jadi untuk jalur inputnya ini, untuk input positifnya nggak saya solder guys, jadi saya potong jalur input positifnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk jalur input positifnya itu nggak saya solder ke PCB, tapi saya potong seperti ini.
Kemudian saya solder dengan kabel positif. Gunanya untuk apa? Gunanya ini untuk input ke dalam modul step down guys, gitu. Jadi kalau kita solder kan ke PCB dia langsung inputnya 5 volt. Nah kalau misalnya kita pakai 12 volt, otomatis resistornya atau elko-nya takut gak kuat, dan IC regulatornya juga takut mati. Makanya di sini saya bypass, saya potong dulu, kemudian saya solder untuk ininya, baru saya tambahkan kabel di sininya guys. Saya kabel di sininya itu. Oke ya. Nah, jadi saya tambahkan kabel di sininya, kemudian setelah itu baru saya solder kembali guys, untuk ditempatkan di PCB seperti ini. Jadi yang saya solder itu cuman 2 kaki guys, negatif aja, dua-duanya negatif. Ini saya solder ya. Saya solder, pastikan soldernya ini kabel sempurna guys. Oke, di sini juga sama ya. Oke, nah ini saya pastikan untuk soldernya rapat ya. Kelihatan di sini guys, nah, ya. Ini udah bagus. Nah, untuk modulnya itu akan kita taruh di sini guys, untuk modulnya. Oke, untuk modulnya saya menggunakan modul step down yang fix 5 volt seperti ini. Nah, di sini saya akan solder di guys, di sini. Akan kasih sedikit aja lem pesatannya atau lem koreanya ya. Saya akan pasangkan modulnya di sini dan saya akan diamkan selama beberapa saat biar lemnya kering guys. Kemudian kabel yang tadinya kita solder di sini kita akan potong di sini. Ya, kita akan potong dan kita akan sambungkan di jalur positif. Ingat, positif dan negatifnya jangan sampai kebalik, karena ini harusnya DC, nggak bisa bolak-balik. Jadinya kalau kebalik resiko modulnya akan rusak ya. Nah, di sini positifnya dan ini negatifnya kita akan berikan timah dulu biar gampang nyoldernya. Sini saya akan berikan timah ya, biar gampang nyoldernya untuk positif, dan ini untuk jalur negatif. Kita potong dan kita solder di sini untuk positifnya ya. Untuk positifnya di sini. Oke. Dan untuk negatifnya juga sama. Untuk negatifnya ini kalau teman-teman perhatikan, negatif dari PCB ini sebetulnya nyambung guys. Jadi dua pin ini sebetulnya nyambung. Dua pin ini nyambung. Jadi teman-teman bisa ngambil dari belakang sini ataupun dari depan, itu nggak masalah sebetulnya. Nah di sini saya akan ambil dari belakang sini, ya. Jadi saya akan solder di sini dia. Jadi saya akan berikan timah sedikit biar mudah untuk penyolderannya. Lalu kita akan solder dia di jalur negatifnya nih guys. Oke, seperti ini. Nah, sebelum kita solder output dari modul ke PCB HTB ini, kita akan tes dulu guys. Kita akan tes dulu apakah modulnya masih layak atau enggak ya. Kita akan tes dulu modulnya dengan menggunakan ampermeter, dan untuk negatifnya di sebelah sini dan untuk positifnya di sebelah sini. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ternyata ini modul 3,3 volt. Jadi output dari modul ini bukannya 5 volt ya guys ya. Jadi melainkan 3,3 volt. Oke guys, nah kalau kita mendapatkan modul 3,3 volt seperti ini, maka kita tidak bisa menyolder output modul ke input di sini guys, karena ini inputnya 5 volt. Ya kalau misalnya kita solder di sini 3,3 volt, maka dia nggak akan dapat tegangan nanti di sini. Jadi kita harus solder output dari modul ini ke tengah IC regulator ini guys. Nah di sini, karena untuk IC regulator ini kalau teman-teman perhatikan ya. Sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada 4 kaki ya, ada 4 kaki. Ini tipenya AMS 1117 untuk outputnya 3 volt dan untuk inputnya maksimal di 14,5 volt. Nah ini adalah jalur ground, ini adalah grounding ya, grounding yang nempel ke PCB. Yang tengah ini adalah output. Oke guys, ini penampakan modul yang udah kita solder ke 3,3 volt ya untuk outputnya. Dan sekarang kita akan tes dulu guys.
apakah modulnya bekerja atau enggak. Kita akan colok langsung di 12 volt. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini modulnya menyala. Berarti output dari sini 3,3 kita langsung masukkan ke dalam outputnya IC regulator nih guys, di sini, sehingga dia bisa menyalakan powernya. Nah, cara mengetahui apakah ini HTB berfungsi dengan baik atau enggak, caranya gampang. Jadi saat kita colok, dia akan booting. Setelah bootingnya selesai, dia akan menyala lampu powernya. Itu berarti HTB-nya berfungsi dengan baik guys. Nah, selesai guys, sudah seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang dan kembalikan ke casingnya lagi. Oke guys, ini adalah penampakan dari media converter SFP yang udah kita modifikasi menjadi 12 volt untuk inputnya atau lebih, dengan tegangan maksimal input di 14,6 volt ya. Di 24 volt bisa, cuman resiko mobilnya akan panas sekali. Ini sini saya akan colok baterai 12 volt, atau inputnya kita akan colok 12 volt. Nah, teman-teman bisa lihat di sini menyala ya, menunggunya nyala. Kemudian kita akan cek tegangannya, berapa tegangan yang masuk ke dalam media converter ini. Kita akan langsung cek aja di sini. Kita akan langsung colok di sininya di 12 volt. Oke, jelas ya guys. Jadi mudah aja sebenarnya untuk merubah HTB ini menjadi tegangan input 12 volt atau lebih. Nah, untuk teman-teman yang masih belum jelas, silahkan tulis pertanyaannya di komen. Insya Allah akan saya jawab, atau bisa inbox saya di TokTok ya. Saya punya TokTok itu, silahkan di inbox aja. Nanti insya Allah akan saya jawab ya di situ. Oke, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Share juga video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.